Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu adalah saya sendiri, Neta Zulfanti Eka Rohayati selaku moderator, bersama ketiga rekan saya, Aprilia Widi Astuti, Muhammad Fadilah Maulana Sidki, dan juga Peti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai hewan kelas Reptilia, Ordo, Chelonia, dan Crocodilia. Baiklah, langsung saja, tanpa banyak waktu, kita masuk ke materi pertama, yaitu next. Baiklah, selanjutnya itu adalah karakteristik Ordo, Chelonia, dan Crocodilia. Yang pertama itu karakteristik dari reptilia. Reptilia dalam bahasa Latin itu reptil yang artinya melata. Memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Reptilia merupakan kelompok vertebrata yang adaptasi untuk hidup di darat yang lingkungannya kering. Adanya sisik dan kulit yang menanduk mencegah hilangnya kelembapan tubuh dan membantu hewan untuk hidup di permukaan kasar. Nama kelas reptilia ini menunjukkan cara berjalan dalam bahasa Latin yaitu rectum yang artinya melata. Nah, adapun secara umum reptilia itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu bertulang belakang, maka dikelompokkan dalam subfilum vertebrata dan anggota tubuh berdari 5. Yang kedua, kulit bersisik kering, yaitu dilindungi kulit dengan lapisan bahan tanduk. Yang ketiga, bernafas dengan paru-paru atau kloaka pada air. Nah, kemudian yang keempat itu sirkulasi secara internal. Yang kelima, menghasilkan telur ovivar dengan telur amniotik di cangkang. Kemudian yang keenam, beberapa reptilia mempunyai 4 kaki dan beberapa lagi tidak berkaki. Yang ketujuh, poikilotermis atau berdarah dingin. Suhu badan berubah mengikut suhu di sekitarnya. Karena reptilia berdarah dingin, maka mereka tidak dapat mengontrol suhu badan mereka. Yang kedelapan itu terdapat exoskeleton berupa sisik, karpak, atau plastron. Kemudian terakhir, hewan reptilia itu mempunyai kulit yang bersisik yang terdiri dari selaput berulang atau bergading. Next. Baik, adapun klasifikasi di reptilia itu antaranya itu adalah Ordo Chelonia. Nah, spesies pada ordo ini memiliki tubuh bulat, tipis, dan umumnya relatif besar, terbungkus oleh perisai sebelah dorsal tembung yang disebut secara pasif, dan perisai sebelah ventral yang disebut juga plastron. Ordo Chelonian yaitu salah satu jenis hewan reptilia yang memiliki cangkang, bentuk tubuh yang pendek dan lebar dilindungi oleh karapas dan plastron. Tidak bergigi dan tidak bisa menjulur. Cangkang pada jenis ordo ini yaitu pada bagian dari tulang belakang dan dimodifikasi dari tulang rusuk yang berfungsi untuk pertahanan serta untuk perlindungan dari predator. Sedangkan cangkang bagian atas di Chelonian ini disebut juga dengan karapak, sedangkan pada bagian bawahnya disebut dengan plastron. Contoh hewan ini yaitu adalah hewan kura-kura dan juga penyu. Next. Nah, baik, klasifikasi selanjutnya itu adalah Ordo Crocodilia. Nah, bangsa buaya yaitu salah satu jenis dari ordo ini. Ordo Crocodilia ini memiliki sebuah sisik yang tebal dan terbuat dari sebuah keratin yang terkuat dengan sebuah lempengan tulang yang disebut dengan skuta yang sebagai pelindung. Berbeda dengan ular, sisik pada hewan buaya ini rontok atau persatu. Buaya juga memiliki otot yang kuat pada ekornya. Pada kepala Ordo Crocodilia ini berbentuk piramida. Keras dan kuat sekali dengan gigi yang runcing yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Contoh dari ordo ini yaitu ialah buaya air tawar, buaya air asin, dan berbagai jenis bangsa buaya lainnya. Next. Nah, baik, kita masuk ke morfologi Ordo Chelonian dan Crocodilian. Nah, pertama itu morfologi dari reptilia. Morfologi reptilia meliputi kepala yang terpisah, leher, tubuh, dan ekor anggota tubuh berukuran pendek dengan sejumlah jari, dan pada bagian ujungnya melengkapi cakar, dan begitupun ada juga sebagian subordo yang lain yang tidak memiliki jari. Mulutnya yang panjang, dilengkapi dengan gigi. Di sekujur tubuh reptil terdapat sisik yang menutupi seluruh tubuh yang memiliki fungsi untuk melindungi diri dari kekeringan.
Nah, morfologi dari ordo Chelonia yaitu salah satu jenis hewan reptilian yang memiliki cangkang. Bentuk tubuh yang pendek dan lebar dilindungi oleh karapas dan plankton, tidak bergigi dan lidah tidak bisa menjulur. Cangkang pada ordo ini yaitu pada bagian tulang belakang dan dimodifikasi dari tulang rusuk yang fungsi untuk pertahanan serta untuk perlindungan dari predator. Sedangkan cangkang bagian atas dari Chelonia ini disebut juga dengan karpak, sedangkan pada bagian bawahnya disebut juga dengan plankton. Nah, ciri khas secara morfologis terletak pada terdapatnya sisik supramarginal atau sisik yang menghubungkan antara karapas, plankton, dan terdapat alat gerak berupa sliver. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Aprilja Widi Astuti. Kepada Aprilja dipersilakan. Baik, selanjutnya ada morfologi ordo Chelonia dan Crocodilia. Ordo Chelonia. Ordo Chelonia mereka hidup di darat, air tawar hingga laut. Mereka tidak memiliki gigi, namun rahangnya dilapisi oleh zat tanduk. Tulang punggungnya menyatu dengan rusuk dan membentuk suatu pelindung. Ordo ini berkembang biak dengan cara ovipar dan ovovivipar, contohnya seperti kura-kura dan penyu. D. Ordo Crocodilian. Ordo ini memiliki sebuah sisik yang tebal dan terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lentengan tulang yang disebut dengan skuta yang sebagai pelindung. Berbeda dengan ular, sisik pada hewan buaya ini rontok satu persatu. Buaya juga memiliki otot yang kuat pada ekornya. Pada kepala ordo Crocodilian ini berbentuk piramida, keras, dan kuat yang disertai dengan gigi yang runcing yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Ordo Crocodilian adalah reptil golongan buaya. Hewan ini mempunyai kulit tebal dan rusuk-rusuk yang abdominal. Ciri tubuhnya memanjang, kepala besar dan panjang dengan gigi dan rahang yang kuat. Misalnya aligator dan Crocodylus sp. Selanjutnya ada anatomi dan fisiologi reptilia. Yang pertama, integumen. Reptil memiliki kulit yang ditutupi oleh sisik yang keras, kering sebagai proteksi atau pelindung diri dari serangan yang bisa melukai tubuhnya. Kulitnya tersusun dari epidermis yang tipis yang dapat mengelupas secara periodik dan lapisan dermis yang sangat tebal dan berkembang baik. Pada lapisan dermis terdapat kromatofor, sel-sel yang memberi warna sehingga beberapa kadal dan ular bisa memiliki warna yang menarik. Karakteristik sisik pada reptil adalah sebagian besar dibentuk oleh keratin. Sisik-sisik tersebut merupakan derivat atau modifikasi dari lapisan epidermis sehingga sisik pada reptil berbeda dengan sisik pada ikan yang merupakan struktur dari lapisan dermis. Yang kedua, selaput ekstra embrio pada telur. Embrio berkembang di dalam amnion yang dilengkapi dengan cairan amnion. Makanan disediakan oleh kuning telur dari kantong Yolk dan sisa metabolisme akan disimpan di bagian alanotois. Selanjutnya, alanotois akan menyatu dengan korion, yaitu membran tipis di bagian dalam cangkang. Kedua membran memiliki pembuluh darah yang membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang akan dikeluarkan melalui pori-pori pada cangkang. Karena jenis telur ini tertutup dan memiliki sistem yang berdiri sendiri, maka sering disebut sebagai telur cleidoid. Yang ketiga, sistem pernafasan pada reptil. Sistem pencernaan pada reptil. Sistem pencernaan reptil lengkap meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Sistem pencernaan pada reptil dimulai dari rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan bawah. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah
dengan ujung bercabang dua. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati pada reptil memiliki dua lobus, yaitu gelambir dan berwarna kemerahan. Yang keempat, sistem pernafasan pada reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru pada reptil berkembang lebih baik daripada hewan amfibi. Reptil secara khusus menggunakan paru-paru untuk pertukaran udara, dilengkapi dengan membran perineal pada beberapa hewan akuatik seperti kura-kura. Reptil menghirup udara, kemudian dimasukkan ke paru-paru melalui saluran torakalis yang besar yang diperoleh dengan cara mengembangkan rusuk badannya seperti ular dan kadal, atau menggerakkan organ-organ dalam, contohnya seperti kura-kura dan penyu, dan buaya. Yang kelima, peredaran darah pada reptil. Sistem sirkulasi reptil lebih maju dibandingkan dengan katak. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan, dan atrium kiri, serta sebuah sinus venosus. Antara ventrikel kanan dan kiri terdapat sekat yang belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah yang kaya O2 dalam ventrikel kiri dengan darah yang kaya CO2 dalam ventrikel kanan. Yang keenam, sistem saraf reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Otak pada reptil juga terdiri atas 4 bagian. Kekhususannya hanyalah terdapat tonjolan otak besar yang berkembang dengan baik sehingga pusat saraf pembau jelas kelihatan. Otak besar ini meluas ke atas sehingga menutupi otak tengah. Bagian-bagian otak lainnya kurang berkembang bilas dibandingkan dengan otak pada burung. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Aprilia dalam menyampaikan materinya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Peti. Kepada Peti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu 7. Sistem reproduksi reptil. Jenis kelamin pada reptil terpisah antara hewan jantan dan hewan betina. Pada hewan jantan, organ reproduksi terdiri atas testis, vas deferens, dan bermuara di kloaka. Saluran pengeluarannya menjadi satu dengan saluran pengeluaran dari ginjal metanepros. 8. Alat gerak pada reptil. Semua reptil memiliki tungkai yang berpasangan, kecuali anggota tanpa tungkai. Memiliki struktur tubuh yang lebih baik daripada amfibi, dan memiliki desain untuk bentuk tungkai yang sesuai untuk berjalan di daratan. Reptil yang tidak mengalami reduksi tungkai umumnya memiliki 5 jari atau pentadactylus dan setiap jarinya bercakar. 9 yaitu sistem ekreasi pada reptil. Organ ekskresi pada reptilia adalah 2 ginjal kecil metanepros. Pada subkelas Diapsida, sisa metabolisme nitrogen dibuang dalam bentuk asam urat. Pada kura-kura, sisa metabolisme utama yang diekskreasikan adalah urea. Saluran ekskresi pada reptil berakhir pada kloaka. Ada 2 tipe kloaka yang spesifik untuk ordo reptilia. Kloaka dengan celah melintang terdapat pada ordo squamat, dan kloaka dengan celah membujur terdapat pada ordo chelonia dan ordo crocodilia. 10 yaitu sistem indera. Reptil memiliki alat indera dengan kepekaan yang berbeda-beda, tergantung pada spesiesnya. Beberapa reptil juga memiliki indera khas yang tidak dimiliki oleh reptil lainnya. Namun, secara umum indera yang dimiliki oleh reptil adalah indera penglihatan,
pendengaran, dan kemoreseptor khusus. Selanjutnya yaitu kita masuk pada materi klasifikasi ordo Chelonia dan Crocodilia. A. Ordo Chelonia. Terdiri dari jenis kura-kura dan penyu. Kura-kura terbagi menjadi dua famili, Chelonidae dan Trionychidae, yaitu 1. Penyu hijau, Chelonia midas. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Chelonidae, genus Chelonia, spesies Chelonia midas atau penyu hijau. 2. Penyu belimbing, Dermocelis coriacea. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, class Reptilia, ordo Testudines, famili Tritodira, genus Dermocelis, spesies Dermocelis coriacea. 3. Penyu tempayan, Caretta. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Chelonidae, genus Caretaniae, spesies Caretta. 4. Algabracelis gigantea. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, class Reptilia, ordo Testudines, famili Testunidae, genus Algabracelis, spesies Aldabra gigantea. 5. Aprin Spuret tortoise. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, class Reptilia, ordo Testudines, famili Testunidae, genus Centrocelis, spesies Centrocelis sulcata. Yang keenam yaitu Galapagos. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Testudinidae, genus Chelonoidis, dan spesies Chelonoidis niger. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Peti telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Fadilah. Kepada Fadilah dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu B, ordo Crocodilia. Yang pertama ada buaya muara atau Crocodylus porosus. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, class Reptilia, ordo Crocodila, famili Crocodilidae, genus Crocodylus, spesies Crocodylus porosus. 2. Buaya Nil, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, class Sauropsida, ordo Crocodila, famili Crocodilidae, genus Crocodylus, spesies Crocodylus nilotius.
Yang ketiga adalah Alligator Amerika, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Sauropsida, ordo Crocodilidae, famili Alligatoridae, genus Alligator, spesies Alligator. 4. Gavial, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Crocodilia, famili Gavialidae, genus Gavialis, spesies Gavialis giganteus. Yang kelima, Cayman Sucam, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Crocodilia, famili Alligatoridae, genus Cayman, spesies Melanosus niger. 6. Buaya rawa, Crocodylus palutris, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Crocodilia, famili Alligatoridae, genus Cayman, spesies Melanosus niger. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Peran hewan kelas reptilia. Beberapa reptilia bermanfaat dalam kehidupan manusia antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai predator alami, contohnya ular memakan tikus, bengkarung memakan serangga. 2. Minyak ular atau racun ular dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan atau penawar gigitan ular. 3. Kulit buaya, ular, dan biawak serta penyu yang diperdagangkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, dan lain-lain. 4. Beberapa reptilia juga merugikan. Misalnya ular memangsa hewan ternak dan ular berbisa dapat membunuh manusia. 5. Daging kura-kura dan penyu sering dijadikan sebagai bahan makanan. 6. Banyak jenis kura-kura yang ditangkap untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Fadila yang menyampaikan materinya. Baik, mungkin akan berakhir juga presentasi kami pada siang hari ini. Nah, baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa manfaat. Dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.